pasal ayat kelima. Ya, ya kitab Ayub pasal 42 ayat kelima. Kita baca sama-sama ya. ayat Ya, dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang. Jadi kalau kita sudah mengenal Tuhan, jangan katanya apa orang lain. Ya, banyak orang mengenal Tuhan itu dari apa? Dari ke gereja, khotbah, ya kan? Dari orang tua, dari teman-teman rohani, dari konten-konten rohani, bahkan dari ayat-ayat yang dibagikan setiap hari melalui konten, ya. Tapi kalau kita malam hari ini kita mengenal Tuhan beda. Seperti Ayub, dia katakan hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Wah, luar biasa. Kejadian demi kejadian Ayub itu dia tidak pernah menyerah, pantang menyerah. Ya, sampai begitu parahnya. Kalau masalah kita tuh kecil dibandingkan Ayub. Ya, masalah kita kecil, jauh lebih kecil daripada masalah Ayub. Ya, saudaraku, tapi dia tidak gentar, dia tidak pernah mundur sekalipun. Dia tetap duduk di bawah kaki Tuhan. Walaupun penyakit yang menyerang dia, walaupun musibah besar menyerang dia, tapi dia tetap duduk, berdiam diri. Dia tahu. Ayo kita buka ayat yang kedua, ayat 42, ayat yang kedua. Ya, ayat 42, ayat kedua. Kita kembali ke pasal 42, ayat kedua. Aku tahu sekarang apa? Bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Amin. Hari ini tidak ada rencana Tuhan yang gagal untuk kita semuanya. Jadi selaku mengenal Tuhan itu tidak selalu melalui mujizat saja, tapi kadangkala melalui air mata. Ya, banyak air mata sudah ditampung oleh Tuhan di kirbatnya. Ya, wah ditampung di Tuhan air mata kita. Setiap kali kita mengalami masalah, Tuhan tahu jeripaya, Tuhan tahu isi hati kita. Ya, kalau firman Tuhan berkata apa? Dia menjawab jauh lebih banyak daripada kita doakan. Dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu, dia tidak pernah diam, tinggal diam. Dia terus mengawasi kita. Dia terus memperhatikan kita. Dia terus menyertai kita sampai hari ini loh. Ya, mereka tahu ya Tuhan yang kita sembah. Banyak orang tahu yang Tuhan yang kita sembah. Ada Tuhan yang sangat-sangat baik, yang Tuhan sebagai penolong tepat pada waktunya. Ya, dia Ayub juga tidak gentar. Dia tahu bahwa sekarang dia tahu bukan hanya kata orang tentang Tuhan, tapi dia mengalami secara pribadi di saat air mata, di saat musibah, di saat bencana yang menimpa Ayub. Saudaraku, tidak gampang loh orang seperti Ayub ini. Orang akan lari, orang akan tidak tahan. Oh, aku tidak tuan-tuan lagi. Aku akan pergi. Aku meninggalkan ibadah, meninggalkan persekutuan. Hari ini kita bersyukur. Kita tetap setia. Kita tetap andalkan Tuhan. Nanti Tuhan akan beracara lebih dahsyat lagi bagi kita. Amin. Amin. Ya, sampai Tuhan bilang apa? Tuhan sendiri mengakui hidupnya itu hidup yang benar, orang saleh. Ya, tidak ada satupun kesalahan yang Ayub lakukan. Istrinya meninggalkan dia, anak-anaknya ditimpa bencana, mati semua 10 anak. Bisnisnya hancur, kekayaannya hancur, lebur, ya, mati semua. Tinggal seorang diri, teman-temannya meninggalkan dia. Waktu dia kaya, banyak teman datang kepada dia. Ini terjadi 2000 tahun yang lalu loh, saudara. Saat ini juga pun terjadi seperti ini. Ya, kita ini di tengah-tengah dunia yang tidak pasti, ya, bencana kanan kiri. Katanya tadi ada kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat singkat, ya. Cuma saya tadi lupa kata-katanya, cuma saya kaget. Itu masuk loh di YouTube. Bayangkan. Jadi kita ini sudah diingatkan melalui bencana yang kita lihat saat ini. Mengalami resesi dunia saat ini lebih parah lagi. Lebih parah daripada tahun 98. Ya, Ayub makin melekat seperti Ayub. Makin dekat seperti Ayub. Ya, waduh. Jadi Ayub itu
setiap hari dekat sama Tuhan. Jadi dia ada pengenalan akan Tuhan itu lebih dalam lagi. Dia lebih dalam. Dia tahu bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidupnya. Ya, yang dia alami, dan pengenalan itu justru lahir lewat penderitaan, saudaraku. Ya, orang yang menderita itu air mata itu selalu ingat Tuhan. Ya, kalau nggak ada penderitaan, nggak ada air mata, lupa Tuhan. Sampai istrinya Ayub pun meninggalkan Tuhan, meninggalkan Ayub. Buat apa kamu menyembah Tuhanmu? Kamu nggak ditolong-tolong sampai sekarang. Berapa bulan, berapa tahun, banyak manusia begitu. Tapi puji Tuhan, kita harus mengenal lebih dalam lagi. Ya, Tuhan kita itu sungguh-sungguh sangat-sangat baik. Ya, sangat-sangat baik. Dia penolong yang ajaib. Ya, saat hartanya habis, anak-anaknya meninggal, tubuhnya sakit, waduh parah, saudaraku. Ya, sampai separah-parah itu saya ngeri saya membaca kisah ini. Ya, doanya rasa kayak gak terjawab oleh Tuhan. Ya, sunyi senyap. Bahkan orang-orang sekitarnya, terdekatnya tidak memahami dirinya. Kenapa kau nggak mau meninggalkan Tuhannya? Kenapa kau nggak mau pergi dari rumahnya? Kenapa kau terus dipertahankan? Kok Tuhannya terus disembah? Saudaraku, ini manusia. Ya, manusia sekarang akhir zaman. Disitulah Ayub mulai berjumpa dengan Tuhan. Ya, secara pribadi. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, oh betapa indahnya. Segala masalahmu diubah menjadi apa? Sukacita, damai sejahtera. Diubah, waduh, dengan menyanyi pujian. Ya, hari ini banyak orang juga seperti itu ya. Kita bisa aktif melayani Tuhan, rajin beribadah, ya, hafal banyak ayat firman Tuhan, tetapi belum tentu benar-benar mengenal Tuhan secara dalam. Iya loh. Orang hafal ayat belum tentu dia mengenal Tuhan secara dalam. Ya. Kadang-kadang dia merasa, wah, sok rohani, merasa bangga bisa hafal ayat. Tapi kelakuannya di luar, perkataannya, perbuatannya memalukan Tuhan. Saudaraku, banyak yang tidak mengenal secara pribadi dengan Tuhan. Kalau orang pernah pribadi dengan Tuhan seperti Ayub, dia tidak akan melakukan ya ceroboh, ya sombong, tidak ada. Rendah hati. Diolok temannya, dia rendah hati. Dia tetap merendahkan diri. Dia tetap bilang, Tuhan, hanya Engkau lah andalanku. Ya. Ada pujian ini kan? Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber apa? Pengharapan, sumber apa? Amin, kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Ya, hari ini kadang-kadang iman ya, karena kadang iman itu kita masih berdiri di atas apa? Keadaan yang baik. Ya, iman itu enak orang gampang. Wah, kita bisa berkata waktu iman kita, wah, keadaan kita baik. Iman bisa berkata begini, oh, Tuhan itu sangat baik ya. Di saat tabungan kita terpenuhi atau aman ya, deposito kita aman, oh baru kita bilang, oh Tuhan Yesus baik. Ya, itu manusia duniawi, saudaraku. Saat keluarga baik-baik saja, oh terima kasih Tuhan, kau sungguh baik. Ya, saat tubuh sehat, oh terima kasih Tuhan, terima kasih aku sehat. Ya, saat hidup masih sesuai apa harapan, itu masih bisa mengucap syukur. Tetapi bayangkan saudara, Ayub tidak ada satupun dia komplain kepada Tuhan. Dia tahu, dia tetap diam diri. Dia tahu, dia mengenal Tuhan lebih dalam. Dia tahu. Aku tahu sekarang bahwa Tuhan dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Saudaraku, ya kalau kita tahu Tuhan sanggup, kenapa kita takut? Kenapa kita khawatir lagi? Kenapa kita putus asa, kecewa? Ya, kalau ibadah yang sungguh-sungguh, kalau doa yang sungguh-sungguh dengan kerendahan hati, saudaraku. Ya, kita komunikasi dengan Tuhan setiap hari itu adalah komunikasi. Kita bukan mengirim orderan, mengirim PO pada Tuhan, tidak. Ya, kita ucap syukur, terima kasih Tuhan. Hari ini aku sehat, aku ada. Walaupun keadaan tidak baik, tapi kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun keadaan sekitar kita tidak baik, yaitu mengejek kita tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan, aku percaya.
aku percaya. Buka Mazmur 37 ayat 5. Ya, Mazmur aku 3. percaya. Buka Mazmur 37 ayat ke-5. Ya, apa? Katakan apa? 37 Ya, Mazmur 37 ayat yang ke-5. 5. Apa dikatakan? Ayo baca sama-sama. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah Serahkanlah kepadanya, hidupmu kepada Pada Tuhan dan Tuhan, ia akan bertindak. enggak. Pertama ya, Pak, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Iya. Percayalah kepadanya. Tuhan, nah, yes. Ya, oke. Jadi Mazmur 37 ayat 5 apa? Serahkan sepenuhnya pada Tuhan. Maka Tuhan akan apa? Bertindak. Kalau kita masih menggunakan kekuatan kita, masih kurang, aduh percaya enggak ya, aduh ini apa mungkin bisa, ya, apa bisa aku lakukan. Tuhan tidak mau seperti itu. Kalau kita sudah pasrah sepenuhnya, berarti sungguh-sungguh kita percaya kepada Tuhan, sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ya, Amin. bukan karena Tuhan itu kejam, ya. Dan tidak, doa itu adalah perjumpaan dengan Tuhan yang hanya lahir di ruang yang sepi, saudaraku, ya. Di ruang sepi, di ruang penderitaan, air mata itu Tuhan. Orang kalau bisa nangis waktu doa, kita memuji Tuhan waktu kita menangis. Betapa indahnya hati Tuhan tergerak loh, saudaraku. Renyuh. Ya, aduh, kasihan anakku, kasihan, Anita, kasihan, Nisri, kasihan orang tuanya, kasihan. Kenapa? Anaknya lapor itu Tuhan, papaku tolong Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, mamaku sakit. Tuhan tolong Tuhan, dengan air mata saudaraku. Ayo demikian juga. Dia tidak peduli apa kata orang. Dia nggak peduli, dia tetap mencari hadirat Tuhan. Dia tetap duduk di bawah kaki Tuhan. Dia tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu penting, ini kuncinya. Ya kunci aib itu saudaraku. Tidak ada kunci lain. Kuncinya dia rendah hati, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu kuncinya. Dia menangis, dia berseru kepada Tuhan, tidak putus-putusnya. Sampai berapa bulan dia ditinggal istri dan berapa tahun dan selamanya anak-anak mati. Tapi Tuhan ganti berlipat-lipat kali ganda. Usahanya diberkati berlimpah-limpah. Ya, saudaraku. Dan Tuhan, bukan karena Tuhan itu kejam, enggak. Tetapi karena seringkali manusia baru mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh ketika semuanya pegangan hilang. Betul nggak? iya, iya. Kalau uang kita hilang, deposito kita nggak ada lagi, baru cari Tuhan. Itu Dari lumayan. Tuhan. Iya, Tuhan Iya. dipakai untuk tumbal aja, sebagai tambah butuh Iya. aja. Iya, jangan saudaraku. Tuhan tahu kok. Kalau butuh ya, kalau ada Iya. masalah dicari. Itu banyak seringkali saya jumpai di gereja. Saya jumpai di persekutuan doa, banyak sekali begitu. Iya. Kalau lagi ada masalah, Pak, tolong bantu dalam doa. Setelah selesai masalah dibantu, dijawab Tuhan, tidak pernah ibadah lagi, hilang. Ya. Dan Tuhan tidak pernah menjelaskan semua, ya. Kenapa pemerintahan Ayub? Tuhan datang, ingat Tuhan itu selalu datang di saat kita merendahkan diri, berdoa, menyembah Tuhan. Karena apa? Terkadang kehadiran Tuhan lebih kepada penyembuhan, menyembuhkan batin, menyembuhkan luka, menyembuhkan sakit penyakit. Itu yang Tuhan utamakan daripada jawaban panjang yang kita minta. Gak perlu saudaraku. Tuhan tahu, singkat aja. Aku percaya. Kau sanggup menyembuhkan mamaku. Aku percaya. Kau sanggup menyembuhkan anakku. Aku percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan papaku, orang tuaku, dalam nama Tuhan Yesus. Itu aja. Pasti terjawab. Tadi saya agak lemas, saudaraku. Sampai sempat tidur sebentar sebelum Zoom dibuka. Saya berdoa, Tuhan tolong hari ini aku menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong berikan kekuatan. Saudara, tidak panjang lebar. Selesai tidur sebentar 5 menit, langsung SMS masuk. Langsung nyambung ke Zoom. Mujizat Tuhan terjadi. Ya, tadi agak umbelnya agak meler-meler, maaf ya, ingusan ya, meler-meler, ingus. Atau orang Jawa bilang apa, umbel,
merah-merah, ya batuk serak. Tapi hari ini seperti firman disampaikan, tidak terjadi apa-apa. Puji Ya, Tuhan. puji Tuhan Puji ya. Tuhan. Jadi mungkin hari ini ada pergumulan yang belum dijawab, belum kelihatan. Tapi kata firman Tuhan, iman dan doa tidak kelihatan, tapi hasilnya nyata. Amin. Ya, Amin. kita belum mengerti. Ayo, mungkin ada doa yang belum dijawab Tuhan. Jangan putus asa. Ya, jangan berhenti, jangan meninggalkan Tuhan. Rugi, saudaraku. Rugi. Orang yang meninggalkan Tuhan itu sangat rugi. Sangat rugi. Ya, orang banyak pengen kaya, meninggalkan Tuhan, dapat suami kaya, meninggalkan Tuhan, pindah sana, pindah sini kepercayaan. Saudaraku, itu bukan jawaban yang benar. Itu bukan langkah yang benar. Tapi kalau kita membuktikan seperti Ayub, dan Tuhan akan ganti suatu, Tuhan akan ganti berlipat-lipat kali ganda. Iya loh hasilnya. Bukan 1 ekor, 1000 ekor, enggak. Ribuan ekor Tuhan ganti. Yang mati puluhan ekor, 100 ekor, Tuhan ganti ribuan ekor. Anaknya yang mati 10 diganti Tuhan 2 kali lipat. Kekayaan semuanya melimpah. Maka orang di dalam Tuhan itu selain hidupnya tenang, hidupnya damai, sukacita, walaupun tetap ada masalah, tapi disitulah ketenangan karena Tuhan di samping kita. Tuhan turut bekerja, mendatangkan apa? Kebaikan. Tuhan bekerja bukan Tuhan berarti Tuhan nggak sanggup untuk melakukan. Tuhan sanggup. Kasihan sama kita. Kita yang perlu dibantu oleh Tuhan. Bukan kita bantu Tuhan. Kita perlu dibantu oleh Tuhan. Ya, jadi sedang membawa imanmu naik level. Ingat ya, tetap di tengah proses itu Tuhan sedang membawa iman kita, hidup kita naik level. Amin. Amin. Dari sekedar mendengar tentang Dia, menjadi mengenal Dia secara pribadi malam ini. Amin. 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 Ya, cuma 2 ayat aja. Karena sudah malam di situ jam 11 ya, di Hong Kong jam 12. Iya. Ya, puji Tuhan. Ya. Ya, kami bersyukur ya. Kita doa, kita serahkan semua hidup kita. Tanpa Tuhan sia-sia adanya. Tanpa kehadiran Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, sia-sia apa yang kita kerjakan. Bangun pagi-pagi sampai malam pun sia-sia. Kalau tidak ada hadirat Tuhan, Tuhan terus serta bekerja bersama kita. Ya, andalkan Tuhan. Satu-satunya kita andalkan dalam dunia ini. Dunia makin hari makin sulit, saudaraku. Makanya kalau punya uang, ayo berhemat. Ya, jangan brabrol-brabrol. Ya, ingat loh, kerjaan masih ada, bersyukur. Bisnis masih jalan, bersyukur. Ayo simpan uang, nabung. Ya, nabung dengan hikmat dari Tuhan Roh Kudus yang bekerja, yang menyertai kita, yang memberikan kekuatan di saat kita lemah. Ya, ya kita berdoa ya, selesai ya malam ini. Ya, kita nyanyikan suatu pujian. Kita punya Tuhan yang dahsyat dan El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak
dosaku jemaah, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Ada satu ayat sebelum kita akhiri pada malam hari ini di Roma 12 ayat 12. Tadi yang teringat saya, ya. Roma 12 ayat ke-12, ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa, ya. Amin. Bersukacitalah dalam pengharapan, ya. Pengharapan yang kita harapkan itu pun harapan yang kosong, tetapi kepastian dan akan janji Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Sabarlah, ya, sabarlah dalam kesesakan, sabarlah. Berarti kita disuruh sabar, artinya apa? Jangan jemu-jemu berdoa. Sabar di sini berarti bertahan di bawah tekanan apapun. Amin. 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 Jangan lari, tetap sabar seperti Ayub. Sabar, sabar. Dia bersukacita dalam pengharapan. Sabar juga. Yang ketiga katakan apa? Bertekunlah dalam doa. Doa. Artinya apa? Terus menerus berdoa, tidak henti-hentinya berdoa pagi siang malam. Saat itulah mujizat Tuhan terjadi. Ya, terima kasih Tuhan, malam hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan sebagai dari firman Tuhan. Terima kasih kesembuhan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu, sehingga hamba-Mu malam ini bisa melayani rekan-rekan yang ada di JIC Tuhan. Tuhan, mohon berkat Tuhan turun atas kami semuanya malam ini. Kami mohon perlindungan Tuhan. Kami mohon kesembuhan dari Tuhan turun atas hidupan kami. Bagi keluarga kami, anak-anak orang tua kami. Tidak satu pun yang terlewat. Semua dilawat oleh Tuhan malam ini. Kami percaya, kami sungguh-sungguh berharap dan berserah penuh pada Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Hal-hal yang tidak ada yang mustahil dibuat Tuhan, yang tidak mungkin jadi mungkin. Semuanya indah tepat pada waktunya. Hamba percaya, hamba berserah sepenuhnya. Masa depan kami ada dalam tangan Tuhan. Tuhan berdaulat atas hidup kami. Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya. Kami tidak mau menggunakan kekuatan kami. Bukan kami tidak ada kekuatan sama sekali. Kekuatan kami terbatas. Hanya Tuhan yang kami sembah, tidak terbatas kekuatannya, kuasanya, kasihnya sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Ini adalah seruan doa kami. Bapak, kami sebelum selesai juga kami menyerahkan semua usaha daripada rekan-rekan kami ada di JIC Tuhan, yang hadir maupun yang tidak hadir, semua dilawat Tuhan, diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan dimanapun mereka berada. Di situ hadirat Tuhan juga berada, kasih Tuhan, kuasa Tuhan berada. Ajarkan kami supaya selalu tetap rendah hati. Ajarkan kami selalu punya hati yang baik. Ajarkan kami untuk berbicara yang baik, berbisnis yang baik. Ajarkan kami Roh Kudus, urapi, berikan hikmat, akal budi, kepadean pada kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Menyerahkan doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, terimalah berkat daripada kasih Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah luntur, tidak pernah berubah. Sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, bahkan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita, memberikan kekuatan kita saat kita lemah. Di situ kuasa Roh Kudus memberikan kita kekuatan, pertolongan, dan perlindungan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima berkat Tuhan, baik jasmani maupun rohani, yang melimpah daripada Allah Bapa di surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami tutup dalam doa Bapa kami dalam surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami dari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Tuhan Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua diberkati, katakan sama-sama. Amin. Amin. Terima Amin. kasih, Terima Pastor kasih, Pastor. Victor. Iya, sama-sama. Tuhan Yesus berkati dan pulihkan Pastor juga ya. Iya, terima kasih ya, Usahanya. Edwin. Ya, Amin. terima kasih. Sehat-sehat ya, Pastor. Iya, pasti sehat. Jangan Sehat-sehat, khawatir, pasti Pastor. sehat. Iya, ini mana nih? Miris fotonya ini. Ini Denny Ya, Widiawati. fotonya. Oke, selamat datang. Selamat bertemu, berjumpa lagi ya. Setia ya, setia, semangat dalam Tuhan ya. Ibu Trisna mana nih, Ibu Trisna nih kok hilang fotonya, wajahnya. Ibu Trisna. Ya, ya. Ayo kita foto bersama ya, menikmati berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Sama enggak ya Pak Kak Diki kangen. Gemuk. Siap. Ya, 1, siap. 2, Yes, 3. terima kasih. Ya, amin. Amin. Ya. Sudah. Terima kasih kok, Terima kasih Edwin. banyak. Oke, Tuhan Yesus makasih. berkati Sampai semuanya. jumpa Terima kasih. minggu Selamat malam semuanya. depan. Take care, God Selamat bless you tidur. all. Terima kasih. Sampai jumpa Sama-sama. minggu depan. Bye-bye. Ya, Bu Trisna. Bye.